Kamu tahu nggak, kita sudah berdoa cukup lama, tapi belum pernah terwujud. Coba, dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin ini bukan hal yang enak didengar, tapi justru penting untuk kita pahami. Banyak dari kita yang rajin berdoa, minta dengan sungguh-sungguh, kadang sampai lelah sendiri, dan setelah doa selesai, hidup terasa, tetap sama. Masalah masih ada, hati masih gelisah. Lalu, pelan-pelan muncul pertanyaan, kenapa ya doaku belum juga dijawab? Video ini bukan buat nyalain siapa-siapa, bukan juga buat ngajarin cara berdoa, cuman ngajak kita untuk ngaca sebentar. Karena kalau dipikir pelan-pelan, ada beberapa hal kecil yang sering kita bawa ketika berdoa. Dan inilah 3 alasan kenapa doa kita terasa belum dijawab. Setelah berdoa, kita masih menjalani hidup dengan cara yang sama. Maksudnya gini, kita minta hidup berubah, tapi cara mikir kita masih sama. Cara nanggepin masalah juga sama. Cara memperlakukan diri sendiri pun nggak berubah. Doanya jalan, tapi hidupnya masih sama dengan cara yang itu-itu lagi. Kita minta tenang, tapi setiap hari kita masih memelihara pikiran yang bikin cemas. Kita minta rezeki, tapi cara kita melihat hidup masih penuh dengan keluhan. Padahal seringkali doa itu bukan pengganti perubahan, tetapi ngajak kita untuk mulai berubah, walau cuma sedikit. Kalau setelah berdoa, dan gak ada satupun yang berubah, maka wajar saja kalau hasilnya juga belum kelihatan. Selain itu, ada satu alasan lagi, yang sering gak kita sadari. Kita berdoa, tapi di dalam diri kita sudah ada keinginan sendiri. Artinya gini, kita berdoa, tapi sebenarnya kita sudah berharap hasilnya harus seperti apa. Kita sudah ngebayangin duluan, harus datang lewat siapa, harus terjadi kapan, juga harus sesuai yang kita mau. Dan tanpa sadar, kita jadi nunggu jawaban yang kita mau saja. Kalau yang datang beda, kita kecewa. Kalau jalan yang gak sesuai bayangan, kita ragu. Padahal, bisa jadi yang datang itu memang jawaban. Cuman, karena gak sesuai harapan, kita anggap itu bukan apa-apa. Di situ sebenarnya, bukan doanya yang bermasalah, tapi kita terlalu fokus menunggu apa yang kita mau. Sampai gak sadar, ada jalan lain yang sebenarnya datang. Dan tanpa disadari, kita bukan sedang menunggu jawaban, tapi lebih memilih jawaban. Dan ada satu alasan lagi. Yang ini, biasanya paling halus tapi paling sering kejadian. Doa hanya menjadi sebuah pelarian. Maksudnya adalah, kita baru berdoa ketika ada masalah, saat kita lelah, saat kita bingung, saat mentok nggak ada solusi. Kita datang, cerita panjang, ngeluh sebentar, habis itu hati agak lega, dan setelah itu hidup jalan lagi seperti biasa, dan berharap masalah kita hilang sendiri. Masalah bukannya benar-benar dihadapi, bukan dicari jalan keluarnya, cuma ditenangkan sebentar. Di situ doa hanya menjadi sebuah pelarian, bukan tempat untuk menguatkan diri, tapi tempat untuk menghindar dari permasalahan. Padahal, doa seharusnya membuat kita lebih siap untuk ngadepin hidup. Dan di titik itu, pelan-pelan kita akan sadar, ternyata masih ada hal-hal kecil yang terus kita bawa ketika berdoa. Kalau 3 hal ini masih kita bawa, maka wajar saja kalau doamu terasa lama terwujud, bukan karena Tuhan diam, bukan karena doa kita salah, tapi karena posisi kita sendiri belum berubah. Dan setelah kita sadar soal itu, mungkin yang perlu kita lakukan bukan nambah doa, tapi belajar tenang meski keadaannya belum berubah, karena
Doa itu bukan cuma soal kata, bukan soal seberapa sering kita meminta, bukan soal seberapa panjang kita bicara, tapi soal bagaimana kondisi kita setelah selesai berdoa. Apakah kita sedikit lebih tenang, sedikit lebih siap, sedikit lebih jujur pada diri sendiri? Kalau setelah berdoa kamu lebih tenang, lebih siap, dan juga bisa jujur pada dirimu, itu pertanda bahwa kamu sudah siap menerima jawabannya. Pelan-pelan saja, tidak perlu memaksa, karena seringkali doa tidak langsung mengubah keadaan, tapi mengubah cara kita ngadepin keadaannya.